الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من Kematian adalah hal yang pasti, dan rasa kehilangan adalah hal yang tidak bisa kita persiapkan. Bagi saya, kehilangan Bapak selamanya adalah pukulan terbesar dalam hidup. Kehilangan Bapak sama seperti kehilangan tempat pulang, bahu untuk bersandar, dan yang pasti kehilangan sosoknya. Sosok sebagai orang tua, guru, dan sahabat. Tapi saya belajar ikhlas. Meski berat, saya harus bangkit dan terus melangkah untuk membuat orang tua bangga. Tentu saja, saya masih sering menangis merindukan Bapak. Dan jika hal itu terjadi, saya hanya bisa mengunjungi makam Bapak, meskipun rindu sama sekali tidak terbayarkan. Dan dengan mengunjungi makam Bapak, secara tidak langsung saya diingatkan bahwa kematian adalah hal yang tidak bisa diprediksi. Maka dari itu, terus melangkah dan berbuat baik itu harus, karena tak ada nasihat paling baik kecuali kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah amma ba'dah. Pengertian ziarah kubur. Ziarah kubur adalah termasuk salah satu yang menjadi alat bagi kaum Wahabi takfiri untuk menyerang amaliyah Sunnah wal Jamaah. Padahal ziarah kubur ada dalil yang berasal dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam hadisnya beliau pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Nabi Muhammad SAW bersabda, dulu aku melarang kalian, dulu aku melarang kalian untuk anziaratil kubur, untuk menziarahi kuburan. Fazuruha, maka berziarahlah kalian kuburan tersebut.
menziarahilah kalian kuburan tersebut. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena berziarah kubur itu membantu kalian mengingatkan tentang akhirat. Itu salah satu hadis Nabi tentang menganjurkan ziarah kubur. Ada lagi hadis Nabi yang mengatakan secara terjemah Indonesianya, pernah suatu ketika Sayyidatina Aisyah istri Rasulullah SAW, pada suatu malam beliau terbangun tengah malam melihat di sisi beliau Rasulullah tidak berada di sisinya. Akhirnya beliau mencari Rasulullah ke sana kemari. Kemudian beliau keluar dari rumah dan mencari Rasulullah. Ternyata Rasulullah sedang berada di wilayah makam Baqi', yaitu makamnya para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sayyidatina Aisyah mendengar Nabi, melihat Nabi berziarah kubur sambil membaca salam, assalamualaikum warahmatullahi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu salah satu dalil juga daripada ziarah kubur. Jadi bisa kita simpulkan ziarah kubur itu berdasarkan beberapa dalil-dalil di atas tadi yang saya sebutkan, itu hukumnya ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, dengan berbagai syarat atau tafsilan atau perincian yang saya sebutkan tadi. Ada sebuah cerita seorang wali perempuan yang sudah masyhur namanya, yaitu Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah ini menurut cerita sudah waktu beliau sudah meninggal, seorang pengagum beliau, seorang sahabat beliau itu setelah Rabi'ah al-Adawiyah meninggal selalu mengirimi Fatihah, selalu mengirim bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dikirimkan kepada beliau Rabi'ah al-Adawiyah. Nah, pada suatu ketika si sahabat yang mengirimkan Fatihah dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dihadiahkan kepada Rabi'ah al-Adawiyah ini beliau bermimpi bertemu dengan yang beliau kirim, yaitu wali perempuan Rabi'ah al-Adawiyah. Terus Rabi'ah al-Adawiyah berkata, "Hai sahabatku si Fulan, yang kamu hadiahkan kepadaku sudah aku terima. Bacaan Al-Quran yang engkau hadiahkan kepadaku sudah aku terima. Aku mengucapkan terima kasih kepada kamu." Ini salah satu kisah bahwasanya kita hadiah bacaan Fatihah kita, hadiah tahlil kita, hadiah bacaan pahala, bacaan ayat-ayat suci kita itu insya Allah sampai kepada para ahli kubur. Jadi kita tidak perlu ragu lagi, lebih lagi apabila kita memiliki orang tua yang sudah meninggal dunia, mungkin mbah-mbah kita, apabila kita berziarah kepada beliau-beliau, insya Allah kita termasuk orang yang berbakti, termasuk orang yang barun liwalidai, orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Karena dalam satu riwayat hadis, riwayat Abu Hurairah,
Hurairah pernah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Mangkana zara qabra abawaihi fi kulli jum'atin marratan kana barron biwalidayhi." Yang artinya barang siapa berziarah ke kuburan kedua orang tuanya setiap fikuli Jum'atin, setiap Jum'ah atau setiap sepekan satu kali, maka dia termasuk baron liwalidayhi, termasuk menjadi anak yang birrul walid, yang berbakti, baron liwalidayhi, yang berbakti kepada kedua orang tua. Ada lagi yang dalam satu riwayat hadis yang lain mengatakan, barang siapa yang menziarahi kubur kedua orang tuanya dan dia membaca surah Yasin, maka dia akan diampuni. Maka orang yang berziarah tersebut, anak tersebut akan diampuni dosanya sebanyak huruf yang ada di dalam surat Yasin tersebut. Padahal surat Yasin itu ada berapa ayat? Banyak sekali lagi. Satu lagi ada hadis Nabi yang mengatakan, yang barang siapa yang menziarahi ziarah kubur kedua orang tuanya, maka dia seperti melaksanakan haji. Masya Allah, luar biasa pahala seorang yang berziarah kubur kepada kedua orang tuanya. Jadi kesimpulannya, berziarah kubur lebih-lebih kepada kedua orang tua itu hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan, terutama bagi seorang anak kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.